Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifani Nurul Islami. Saya dari kelompok 5 dan saya akan menyampaikan tentang referencing style, etika dalam hubungannya dalam publikasi. Cara penulisan daftar pustaka Harvard Style, penulisan daftar referensi atau penulisan daftar pustaka dalam sebuah penulisan karya ilmiah, jurnal, tugas akhir, tesis, disertasi, dan lainnya menjadi hal yang penting untuk menyajikan secara detail sumber-sumber informasi dalam sebuah tulisan. Di mana penulisan daftar pustaka ternyata ada beberapa metode, di antaranya Turabian Style, Harvard Style, Vancouver Style, American Psychological Association Style, Chicago Style, atau kombinasi dari berbagai style. Masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Salah satu style yang sering dipakai oleh para penulis, peneliti, dan berbagai institusi pendidikan serta berbagai publikasi ilmiah adalah penulisan daftar pustaka Harvard APA Style. Gaya penulisan daftar pustaka menurut APA American Psychological Association adalah gaya yang mengikuti format Harvard. Aturan penulisan daftar pustaka Harvard APA Style. Beberapa aturan dasar penulisan daftar pustaka dengan Harvard APA Style yaitu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka. Misalnya, buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Ditulis dalam satu spasi, berurutan secara alfabetis, tanpa nomor berdasarkan nama akhir, pengarang, atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contoh, 1988A, 1988B, dan sebagainya. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. Judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis dengan tangan, maka judul digaris bawahi. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Cara penulisan daftar pustaka Harvard APA Style pada dasarnya dalam pedoman Harvard APA Style, penulisan daftar pustaka dipisahkan oleh koma dan diakhiri dengan titik. Sementara untuk judul sumber kutipan sitasi menggunakan huruf kapital untuk setiap kata kecuali kata penghubung. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam penulisannya sebagai berikut. 1. Cara menulis daftar pustaka Harvard Style. Sumber dari buku. Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah nama belakang pengarang, inisial tahun terbit, judul buku, tempat diterbitkan, dan penerbit. Yang kedua, daftar pustaka Harvard Style dari artikel jurnal. Penulisan untuk
artikel jurnal yaitu nama belakang pengarang, inisial tahun, publikasi, judul artikel menggunakan tanda kutip tunggal, nama jurnal menggunakan format italik, nomor volume ditulis vol, dan nomor halaman. Yang ketiga, daftar pustaka Harvard Style dari halaman web. Penulisan daftar pustaka Harvard untuk artikel yang dikutip dari web polanya adalah nama pengarang atau editor atau penyusun tahun, judul artikel, nama laman yang memuat, tanggal akses, dan alamat web. Materi yang kedua, pernyataan kode etik ilmiah. Ini merupakan pernyataan semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat, meliputi pengelola, editor, mitra bestari, dan penulis. Pernyataan kode etik publikasi ilmiah ini berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah. Etika publikasi ilmiah menjunjung 3 nilai etika dalam publikasi, yaitu kenetralan, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran. Kenetralan yakini bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Keadilan memberikan hak pengarang kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis. Dan yang terakhir, kejujuran, bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Tugas dan tanggung jawab pengelola jurnal. Yang pertama, menentukan jurnal, lingkup keilmuan, keberkalaan, dan pengajuan akreditasi apabila diperlukan, menentukan keanggotaan dengan dewan editor, mendefinisikan hubungan antara penerbit, editor, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontak, menghargai hal-hal bersifat rahasia, baik untuk peneliti yang berkontribusi, pengarang atau penulis, editor maupun mitra bestari, menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab editor: mempertemukan kebutuhan pembaca dan penulis, mengupayakan peningkatan mutu publikasi secara berkelanjutan, menerapkan proses untuk menjamin mutu karya tulis yang dipublikasikan, mengedepankan kebebasan berpendapat secara objektif, memelihara integritas rekam jejak akademik penulis, menyampaikan koreksi, klarifikasi, dan permintaan maaf apabila diperlukan, bertanggung jawab terhadap gaya dan format penulisan karya tulis ilmiah, sedangkan isi dan segala pernyataan dalam karya tulis merupakan tanggung jawab penulis. Secara aktif meminta pendapat penulis, pembaca, mitra bestari, dan anggota dewan editor untuk meningkatkan mutu publikasi, melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap kualitas jurnal ilmiah, mendukung inisiatif penulis tentang etika publikasi dengan menyertakan formulir clearance dalam setiap pengajuan naskah, dan lain-lain. Tugas dan tanggung jawab mitra bestari: menelaah karya tulis dan menyampaikan hasil telaahannya kepada editor sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis untuk diterbitkan. Penelaah tidak melakukan telaah ilmiah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan saran, masukan, dan rekomendasi positif terhadap manuskrip karya tulis ilmiah, menjaga privasi penulis dengan tidak menyebarluaskan hasil koreksi, saran, dan rekomendasi terhadap suatu manuskrip, mendorong penulis melakukan perbaikan karya tulis, menelaah kembali karya tulis yang telah diperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Karya tulis ditelaah tepat waktu sesuai gaya selingkung terbitan berdasarkan kaidah ilmiah. Metode pengumpulan data, legalitas pengarang, kesimpulan, dan lain-lain yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab penulis memastikan bahwa tidak yang termasuk dalam daftar pustaka telah memenuhi kriteria sebagai penulis, bertanggung jawab secara kolektif untuk pekerjaan dan isi artikel meliputi metode, analisis, perhitungan, dan rinciannya, menyatakan asal sumber daya termasuk pendanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjelaskan keterbatasan dalam penelitian, menanggapi komentar yang dibuat oleh Mitra Bestari dan Dewan Redaksi secara profesional, ilmiah, dan tepat waktu, menginformasikan secara tertulis kepada editor jika akan menarik kembali karya tulisnya, membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan adalah asli dan belum pernah dipublikasikan di manapun dan dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Artikel penelitian yang melaporkan penelitian hewan atau klinis harus jika perlu mengandung pernyataan bahwa mereka telah diperlukan dengan persetujuan Komite Etika Hewan atau Manusia. Semua studi ilmiah harus dilakukan sesuai dengan pedoman nasional dan lokal yang relevan. Setiap penulis menjamin bahwa lembaga penelitiannya telah sepenuhnya menyetujui protokol. Jadi, kesimpulannya adalah penulisan daftar referensi atau penulisan daftar pustaka dalam sebuah penulisan karya ilmiah, jurnal, tugas akhir, tesis, dan lainnya menjadi hal yang penting untuk menyajikan secara detail sumber-sumber informasi dalam sebuah tulisan. Tulisannya pun memiliki beberapa metode style, yang diantara stylenya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Salah satu style yang sering dipakai oleh para penulis, peneliti, dan berbagai institusi pendidikan, serta berbagai publikasi ilmiah adalah penulisan daftar pustaka Harvard APA Style. American Psychological Association adalah gaya yang mengikuti format Harvard yang penulisannya memiliki aturan-aturannya sendiri. Pernyataan kode etik ilmiah yang merupakan pernyataan semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat meliputi pengelola, editor, mitra bestari, dan penulis. Etika publikasi ilmiah menjunjung 3 nilai etika dalam publikasi, yaitu kenetralan, kedua keadilan, dan yang ketiga kejujuran dalam publikasi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya diterima dengan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.